Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita menaikkan ucapan syukur kepadanya atas kasih karunia yang boleh Ia nyatakan kepada kita umat-Nya. Kita boleh kembali diperjumpakan pada hari ini untuk merenungkan firman-Nya dalam renungan harian Rabu 19 Oktober 2022. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman-Nya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu. Sungguh Engkau sangat baik kepada kami anak-anak-Mu. Nafas yang baru, kesehatan dan kekuatan yang boleh kami alami pada saat ini, semua adalah tanda kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kami boleh bersama-sama membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Roh Kudus bekerja di dalam diri kami, agar kami boleh memahami firman ini dengan baik dan terlebih lagi Tuhan, kami boleh memperlakukannya dalam menjalani kehidupan kami. Firman ini akan menuntun dan mengarahkan kami. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, inilah ungkapan syukur kami. Ampuni segala dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan yang terkasih, mari bersama membuka Alkitab dari kitab Injil Lukas pasal 22, ayat 39 sampai ayatnya yang ke-46. Firman Tuhan di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus ke kota, keluar kota, dan sebagaimana biasa Ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti Dia. Setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian Ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu Ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu Ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi Ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Dalam perenungan kita pada saat ini, tema kita adalah temukan Getsemani-mu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, bagaimana rasanya ketika kita berdoa dengan sungguh, namun kita merasa bahwa doa kita itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kita merasa bahwa mungkin Tuhan tidak lagi peduli dengan pergumulan yang kita hadapi. Atau memang Tuhan ini tidak tertarik untuk mengabulkan atau tidak peduli dengan pergumulan kita. Terkadang kita menerka-nerka di dalam pikiran kita apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki atas diri kita. Kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Pergumulan yang kita alami adalah pergumulan yang begitu berat. Tetapi kenapa Tuhan tidak kunjung menjawab doa kita? Keraguan serta kekhawatiran terkadang muncul di dalam hati kita. Inilah situasi juga yang dialami Yesus Kristus ketika akan menempuh jalan salib. Kisah Taman Getsemani adalah peristiwa puncak spiritualitas yang dialami oleh Yesus Kristus, sekaligus menjadi pengajaran penting bagi kita semua umat manusia.
Dua ajaran penting di dalam ayat 42 disampaikan Tuhan kepada manusia, yaitu pertama, keakraban. Di sini Yesus menyapa Allah sebagai Bapanya. Dan yang kedua adalah ketaatan. Yesus bertekun dalam kehendak Bapanya. Ia mengatakan bahwa tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, keakraban melahirkan ketaatan dan ketaatan pun memperteguh keakraban. Sungguh indah dan mulia keakraban dan ketaatan itu menyatu di dalam sebuah doa. Itulah doa Getsemani, doa yang dinaikkan dalam situasi pergumulan sekaligus persiapan melaksanakan karya teragung sepanjang masa kehidupan manusia. Mungkin di antara kita telah melakukan wisata rohani ke Israel dan sekitarnya, bahkan mungkin pernah ke Taman Getsemani. Namun yang paling penting di sini bukanlah tempat atau bukanlah perjalanan wisatanya, tetapi perjalanan spiritualitas kita. Perjalanan spiritualitas rohani yang membuat kita diberi kesempatan untuk menghayatinya. Keakraban sekaligus ketaatan kepada Sang Bapa. Dan sekali lagi yang terpenting Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, bukanlah ketika kita dapat berhasil, dapat sampai menginjakan kaki kita di Taman Getsemani, melainkan ketika kita mampu untuk menghayati Getsemani dalam keseharian kita. Tema yang menuntun kita untuk menemukan Getsemani kita, bagaimana di dalam perjalanan spiritualitas kita dapat menyatakan keakraban sekaligus ketaatan kepada Tuhan di dalam doa yang kita sampaikan. Kita menyampaikan doa dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita. Kita hanya perlu untuk bersabar dan tetap setia serta taat menunggu Tuhan mengabulkan doa kita. Amin. Mari bersama berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu untuk setiap kasih dan kemurahan yang Engkau nyatakan kepada kami umat-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami dalam setiap kondisi, keadaan yang kami alami. Entah kami mengalami sukacita maupun duka cita, biarlah firman yang kami dengar boleh menuntun dan mengarahkan kami untuk mempercayakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu dan boleh senantiasa bersyukur dalam menjalani setiap kehidupan kami. Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan kami umat-Mu, terkhususkan bagi orang tua, bagi yang telah mengalami lanjut usia. Engkau yang menopang memberi kekuatan kesabaran senantiasa kepada mereka semua, agar boleh senantiasa mengalami sukacita di dalam menjalani masa tua mereka. Berkati setiap orang tua dalam kehidupan, dalam menjalani setiap pekerjaan yang Engkau percayakan kepada mereka. Kesehatan dan kekuatan senantiasa Engkau anugerahkan kepada umat-Mu. Engkau pun memberkati anak-anak di dalam pertumbuhan agar senantiasa bertumbuh di dalam kasih-Mu, boleh menyelesaikan dan menjalani pendidikan dengan baik, menjalani masa muda dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu sebagai generasi penerus gereja. Engkau menghiburkan dan memberi kekuatan kepada kami yang mengalami duka cita. Engkau yang memulihkan kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami bersyukur untuk setiap berkat, entah itu pertambahan usia atau berkat dalam bentuk apapun itu Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk mengelola setiap berkat itu dengan baik. Dan kami pun boleh menjadi sumber berkat bagi sesama kami. Berkatilah kami semua Tuhan, kuatkan kami dalam menjalani setiap pergumulan kami, agar kami boleh menghadapinya dan menyelesaikannya Tuhan. Engkau boleh senantiasa ada bersama-sama kami dalam setiap rencana kehidupan kami. Engkau yang ikut campur tangan di dalamnya.
Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, terkhususkan dalam sepanjang hari ini. Engkau yang boleh senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada pemimpin kami dalam memimpin bangsa dan negara ini, agar boleh senantiasa mengalami keadilan dan juga damai sejahtera. Engkau memberkati setiap keluarga kami, setiap rumah tangga Tuhan. Engkau senantiasa mendatangkan kebahagiaan dan damai sejahtera dalam setiap keluarga kami. Allah Bapa dalam kerajaan surga, ampunkan segala dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari bersama kita melanjutkan aktivitas kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.